Ini tiba-tiba muncul satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan dari kader PSI yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Tak pikir jadi ketua umum PSI, ini jadi nabi. Karena menurut Deddy Nurpalaka, Pak Jokowi ini sudah cukup syarat untuk menjadi nabi, tapi malah memilih tetap menjadi manusia biasa yang sederhana dan tetap bersenyum ketika bertemu dengan masyarakat dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan dari Deddy Nurpalaka sampai sekarang ini itu menimbulkan pro kontra dan kemudian diperdebatkan oleh banyak orang dan dipertanyakan gitu, kalau Pak Jokowi jadi nabi, agamanya yang mana ya? Ya meskipun nggak semua nabi membawa agama sih gitu ya. Jadi ini menjadi pertanyaan atau perdebatan yang lucu, dan awalnya saya pikir itu tidak terlalu penting siapa Deddy Nurpalaka ini, karena ya paling orang iseng gitu ya, paling orang stres karena nggak bisa masuk ke Senayan atau gagal jadi caleg misalkan, biasanya ada tuh yang seperti itu. Jadi kalau kader PSI sampai berhalusinasi sampai setinggi itu, biasanya udah kalah banyak di pileg gitu. Biasanya gitu ya. Jadi awalnya saya nggak tertarik untuk membahas soal ini, sampai kemudian secara tidak sengaja melihat profil Deddy Nurpalaka ini, ternyata dia adalah ketua biro ideologi DPW Bali dari PSI. Ketua Biro Ideologi. Jadi wacana atau pernyataan yang disampaikan sama Deddy Nurpalaka ini bukan lagi hanya ucapan halusinasi atau ucapan yang remeh-temeh. Ini nampaknya sudah benar-benar masuk ke dalam urusan ideologi PSI. Karena yang menyampaikan adalah Ketua Biro Ideologi DPW PSI gitu. Jadi penilaian ini menjadi semakin terlihat serius, yang menyebutkan seolah-olah Pak Jokowi memang sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi. Dan apalagi sampai sekarang belum ada satupun teguran dari Kaisang sebagai ketua PSI ataupun dari elit partai PSI yang lain terkait pernyataan ini. Jangan-jangan Kaisang juga setuju bapaknya jadi nabi. Dan dari Deddy Nurpalaka sendiri belum ada pernyataan permintaan maaf dari apa yang dia sampaikan, dan malah seperti dia ini yakin betul dengan apa yang sudah dia ucapkan. Seolah-olah dia merasa benar dan tidak ada yang perlu dikoreksi dari pernyataannya bahwa Pak Jokowi sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi. Ya karena ini menjadi sebuah ide atau pernyataan yang berangkat dari orang yang menjadi ketua ideologi, biro ideologi DPW PSI Bali, maka saya kok curiga jangan-jangan ini beneran mau jadi nabi. Ya, saya membayangkan kalau Pak Jokowi jadi nabi, maka agamanya PSI. Agamanya bawa mawar gitu kan, bawa mawar, nyembah mawar kemana-mana. Ada mawar disembah gitu ya, terus kemudian bikin patung mawar itu. Saya membayangkan seperti itu jadinya. Ya, tapi kalau dari sisi penilaian secara objektif atau dari sisi logis dan alur berpikir orang-orang yang waras atau yang masih punya otak berfungsi dengan normal gitu ya, nabi itu biasanya membawa ajaran gitu. Nah, kalau Pak Jokowi katanya dianggap sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi, ya ajaran apa yang Pak Jokowi bawa gitu? Jokowisme misalkan, mengubah undang-undang lewat MK, lewat besannya, demi anaknya sendiri bisa masuk sebagai cawapres misalkan. Apakah ide atau ajaran yang seperti itu yang coba disembah sama kader-kader PSI ini gitu? Atau yang diam-diam mengeruk nikel di Papua, bilangnya wisata, ternyata ngeruk nikel. Jadi dari sisi saya belum ada syarat apapun yang dipenuhi oleh Jokowi untuk kemudian bisa menjadi seorang nabi. Saya sudah lama mengikuti Pak Jokowi dan kemudian memuji-muji Pak Jokowi dalam 9 tahun kemarin gitu ya, tapi tidak ada satupun unsur yang menurut saya bisa membuat Jokowi menjadi seorang nabi. Jadi kalau ada orang-orang bilang bahwa saya menabikan Jokowi, saya tidak terima dengan itu. Tapi hari ini ternyata kader PSI meyakini itu. Dan bahwa menyebutkan bahwa Pak Jokowi sudah cukup syarat untuk menjadi nabi. Jadi
Saya mempertanyakan atas dasar apa? Kalau soal urusan katanya Pak Jokowi itu sabar, ya nggak sabar-sabar banget lah gitu ya. Ulang Roy Suryo udah masuk penjara. Udah banyak yang masuk penjara, Bambang Tri, kemudian Sugikno dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian sekarang masih juga berkasus dengan Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan. Itu ya sabarnya di mana? Kalau bicara soal keikhlasan, bagaimana seorang Jokowi bisa dianggap sebagai orang yang ikhlas kalau dia berambisi untuk 3 periode, kalau dia berambisi untuk mencengkram kekuasaan di Indonesia ini lewat anaknya? Bagian mana yang kemudian pantas untuk disebut sebagai ikhlas gitu. Jadi dari sisi saya jelas ini tidak memenuhi unsur kenabian. Jadi kalau PSI kemudian melihat Pak Jokowi katanya sudah cukup syarat, saya nggak tahu syarat yang mana. Ya karena kalau bicara soal kejujuran misalkan yang dibawa oleh nabi sebelum kita sebelumnya gitu ya, itu kan tidak ada sedikit pun titik kejujuran yang ada di Jokowi gitu. Jokowi itu kalau soal bohong, waduh banyak, rekam jejaknya banyak gitu. Seperti misalkan Gibran yang ya nggak mungkin jadi cawapres gitu, padahal udah disiapin. Bohongnya tuh udah tiap hari lah sampai kita kemudian jadi bingung ini Pak Jokowi lagi bohong atau lagi jujur gitu kan. Karena semuanya abu-abu gitu. Bilangnya ke kanan, ternyata ke kiri. Jadi ya kalau Pak Jokowi mau dijadikan seorang nabi gitu ya, nabi macam apa yang setiap hari pernyataannya itu bohong semua? Atau kalau Ya, ini saya tidak tahu ya. Ini salah satu kader PSI ini kurang kesadaran atau memang tidak sadar sama sekali atau sengaja bikin isu biar dibahas atau bagaimana. Ini saya nggak tahu juga nih konsepnya bagaimana gitu ya. Seorang Jokowi yang dari lahir juga sudah manusia gitu ya. Dikatakan sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Cuman beliaunya aja yang yang ingin jadi manusia dan lain-lain. Begitu kurang lebih itu bahasanya tuh ya. Bayangin salah satu kader PSI mengatakan hal itu. Ujung-ujungnya nanti yang kena imbasnya PSI juga, tidak hanya kader yang satu itu, ya PSI juga pasti kena. Bahkan ada komentar-komentar PSI bikin kita mau muntah gitu ya, karena pernyataan itu. Bikin geli ya, jadi bikin gimana, ilfil atau apa gitu ya. Jadi gimana mungkin PSI bisa lolos ke Senayan kalau punya kader yang seperti ini, kan mungkin begitu pikiran-pikiran lain gitu ya. Ya ini ya tolonglah ya Kaisang mungkin atau petinggi-petinggi PSI ya, biar kadernya itu ya diingatkan lah gitu ya. Jangan asal-asal membuat pernyataan di media, di publik. Ya ini netizen Indonesia langsung cepat viral tuh ya. Jokowi jadi nabi, sudah memenuhi syarat. Syarat bagaimana? Apa sih syarat jadi nabi gitu loh? Jujur, oke. Adil, oke misalnya. Dekat dengan Tuhan, utusan Tuhan misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Apa sih syaratnya jadi nabi, kan begitu. Kita ini manusia loh teman-teman ya. Apalagi Pak Jokowi dikatakan memenuhi syarat sebagai nabi. Apanya yang memenuhi syarat? Jangan ngaco deh gitu ya. Kalau berpernyataan itu yang pernyataan yang masuk akal lah gitu. Ini jauh di luar nalar berpikir kita. Ini jauh di luar nalar akal sehat kita. Pak Jokowi dulu mengatakan bahwa banyak investor asing di IKN. Investor yang mana? Ya, membangun IKN tanpa menggunakan APBN. Masih pakai aja tuh terus. Masalah mobil SMK. Apalagi? Jangan jauh-jauh lah yang viral-viral barusan lah. Ijazah palsu misalnya. Tuduhan ijazah palsu atau polemik ijazah palsu. Kalau Pak Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi gitu ya, ayo dong legowo dong, tunjukkan dong ijazahnya, biar rakyat nggak gaduh, biar rakyat nggak ribut-ribut, biar nggak penasaran, nggak berdebat lagi. Legowo tunjukkan ijazah itu ke publik. Kalau beliau mau jadi kalau memenuhi syarat jadi nabi kan begitu
ya. Apalagi coba, misalnya ya, bagaimana beliau ketika menjabat sebagai presiden, ya, rakyat banyak yang sengsara. Kenapa kita katakan banyak yang sengsara? Lapangan pekerjaan sedikit, ya, dari jumlah seluruh penduduk Indonesia misalnya. Pengangguran di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kelaparan apalagi, ya. Di mana memenuhi syaratnya sebagai nabi? Ini ngaco ini. Tapi oke lah ya. Itu tangkapan beliau, ya, tangkapan beliau. Tadi juga sudah banyak sih dijelaskan oleh Bung Alif Rahman gitu ya. Ini memang saya juga pada saat waktu dengar, baru-baru dengar, loh, kok ini anak kok gini banget ya cara pikirnya gitu loh. Bukan kita benci pada Pak Jokowi, bukan apa atau hal-hal yang lain. Ini memang pernyataan yang gak masuk akal gitu loh ya. Aduh ini, saya nggak habis pikir lah kalau ngejelasin ya. Entah apa yang datang ke kawan ini ya bisa mengatakan seperti itu. Tapi oke okay lah ya, saya coba lihat saja lah komentar teman-teman kita. Bagaimana sih komentar teman-teman kita di sini? Ya asik sih, kalau nggak salah asik banget sih ya. Kita lihat deh. Partai PSI bikin heboh Jokowi jadi nabi. Nabi apa ini? Ayo, ngimpi buruk tuh yuk. Ya. Megawati dianggap Tuhan di PDIP dengan hak prerogatifnya itu baru benar-benar licik. Megawati mengamininya. Jokowi tidak pernah mengamini dia seorang nabi, malahan menasihati yang ngomong supaya realistis dan katakan nabi terakhir itu Muhammad. Lucunya penjilat pantun Megawati busuk ini langsung ikutin gaya anjing koran bayaran Roy Suryo dan kawan-kawan langsung hasut fitnah, hoax dan pelintir kata. Pantasan PDIP terjun bebas, medianya pun sudah seperti media kadrun. Sekalian aja lantik jadi Tuhan, salib tombak ludahin nanti bangkit setelah keluar dari kubur baru menjadi Tuhan. PSI keren. Yang ngomong si Jokowi memenuhi syarat jadi nabi itu pasti bukan makhluk manusia, bisa jadi penyembah dajjal. Jadi maksud saya ya jangan terlalu fanatik lah juga kalau mendukung seseorang kan begitu ya. Ini akibatnya kan seperti itu. Jadi ini ada, jadi netizen jadi ngata-ngatain juga kan begitu. Kasihan lo nanti kawan itu dibully ya. Dicibirin netizen tuh ya. Kalau siapa yang menyampaikan perkataan itu ya. Kemudian, sepertinya PSI sengaja merekrut kader partainya sekelas yang menyatakan Jokowi layak jadi nabi, yang bermental preman, pembohong, penjudi, dan membuat pernyataan yang ngawur, asal bunyi, dan omong kosong. Agamanya sesat, ajarannya korupsi bung. Nabi opo, sholat aja, kalau ingat. Nabi palsu yang selalu tersenyum kalau bertemu masyarakat karena dia sudah puas menyengsarakan rakyat. Saya setuju kalau Jokowi dilantik menjadi nabi, tapi bagi para ODGJ. Setuju, cocok. Allah telah mengangkat nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ya. Nah, saat ini muncul nabi yang diangkat oleh Persatuan Syaiton Indonesia atau PSI. Nabi akhir dunia yaitu Nabi Iblis yang sudah memenuhi syarat dengan nama agamanya Syaitonirojim, dengan ajaran utamanya revolusi akhlak atau moral dusta. Dengan pokok ajarannya merevolusi kejujuran menjadi berdusta sejak awal dan seterusnya harus selalu berdusta. Halo teman-teman, jangan berlebihan lah ya. Ini komentar teman-teman kita kadang-kadang berlebihan juga nih. Wah, nambah lagi nih pasien Pak Purnomo. Udah, PSI penodaan agama, tuntaskan dengan hukum, bila perlu bantai orang-orang seperti itu. Menyakitkan kok Pak Jokowi memenuhi syarat jadi nabi. Emang nabi yang menentukan manusia? Biarin aja mau dianggap nabi, ya malaikat, Tuhan sekalipun, yang pasti Mulyono itu yang jelas pemimpin yang merusak tatanan negara. Ini udah penghinaan terhadap nabi, dasar komunis. MUI ini harus bertindak, jangan didiamkan. Ini penghinaan terhadap baginda nabi, dibunuh juga halal di manusia.
Ya, kalau Jokowi Nabi, kitabnya ijazah palsu, umatnya para buzzer. Partai PSI ini partainya PKI, ngomongnya aja pada ngelantur. Sebelumnya Ade Armando menghalalkan yang haram, sekarang ada lagi Jokowi mencukupi syarat menjadi nabi. Aduh, pada koslet otaknya. Pantas jadi nabi, narasi yang menarik berarti. Air liurnya, kencingnya, rebutan dong. Mana ada nabi korupsi, cocok jadi nabinya Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan PSI baru tepat, ya. Nabi kok kena penyakit kulit atau esim, ya. Mungkin karena Mulyono telah berhadir mengajarkan kebohongan secara masif di negeri Konoha. PSI, kasihan benar nasibmu, partainya koplak semua. Kader PSI stres berat, Nur Palaka segera dikirim ke RS Jiwa. Memang benar partai satu ini isinya orang-orang sakit jiwa. Mungkin maksudnya Mulyono Nabi, yang benar itu calon nabi yang benar, ya. Jangan-jangan salah ketik ya, sudah memenuhi syarat sebagai nabi atau apa itu. Tapi enggak lah ya, saya baca juga tuh. Kemudian PSI kalau menjilat tidak gitu-gitu juga lah. PSI ini orang-orang sakit jiwa semua, mungkin ya. Gak usah bawa-bawa nabi. Bayangkan dibawa-bawa nama nabi. Bukan nama nabi sih, dibawa-bawa nabi gitu ya. Pak Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi ini. Makanya di judulnya saya buat ini penghinaan atau pujian gitu ya. Atau apa, kan begitu ya. Kemudian seseorang manusia yang berpikir bahwa Pak Jokowi itu adalah nabi adalah seorang manusia iblis. Laknatullah, keturunan Dajjal, menganggap dia adalah nabi. Manusia mengatakan nabi itu anak haram, Fir'aun. Ya mungkin itu saja lah ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh juga silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.